坂本太郎ってのは。 Halo teman-teman, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita alur cerita anime Sakamoto Day episode ke-6. Seperti biasa, bila teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Pada keesokan hari, terlihat seseorang pria yang bernama Heisuke Mashimo. Dia mengecamp di salah satu rooftop gedung di kota Sakamoto tinggal. Mashimo yang mengasih makanan burung peliharaannya yang bernama Pisuki, dia bercerita bila biaya makan Pisuki 10.000 yen per bulan dan sisanya hanya 2.000 yen untuk Mashimo buat makan. Dan Mashimo sampai berandai-andai semoga saja bisa makan kenyang sesekali. Tapi menurut Mashimo, semua masalah itu akan hilang bila Mashimo berhasil membunuh Sakamoto karena imbalannya 1 miliar yen. Dan bila itu berhasil, Mashimo bisa makan kenyang dan makan sushi yang dia mau. Beralih ke toko Sakamoto. Saotang sedang melakban dinding kaca toko Sakamoto karena masih banyak sekali orang yang mengincar imbalan kepala Sakamoto, dan itu sedikit membuat toko sampai rusak. Maka dari itu mereka butuh perbaikan, namun mereka belum punya uang untuk itu. Dan Shin pun lalu memperlihatkan brosur ke Sakamoto bila besok akan ada turnamen poin bal, hadiahnya 1 juta yen. Dan bila bisa memenangkan turnamen itu, semuanya akan beres. Dan tiba-tiba Mashimo sudah datang ke toko Sakamoto. Dia mencari Sakamoto dan akan membunuh Sakamoto. Namun karena yang Mashimo tahu Sakamoto mode kurus dan dia tidak mengenali Sakamoto mode gemuk yang ada di depannya itu, dari situ Sakamoto beralasan bila dia adalah pekerja paruh waktu di situ. Dan walaupun Mashimo tahu toko itu bertuliskan Sakamoto, Sakamoto beralasan lagi bila toko yang bertuliskan nama itu ada banyak. Mendengar itu, Mashimo pun sampai sedih. Shin yang melihat Mashimo terlihat bodoh, Shin pun lalu membaca pikiran Mashimo. Dan isi pikiran Mashimo itu hanya ingin makan kenyang. Dari situ, Shin pun lalu meyakinkan Mashimo lagi bila nama Sakamoto itu memang pasaran dan ada banyak sekali. Mendengar itu, Mashimo pun tambah sedih karena masih mencari lagi dan tidak punya uang untuk perjalanan. Dan seketika perut Mashimo pun keroncongan. Dia pun lalu berjalan keluar. Mereka bertiga yang melihat Mashimo berjalan keluar, mereka pun lalu memberi bakpao untuk Mashimo. Dengan senangnya, Mashimo pun menerimanya dan bilang terima kasih ke mereka. Dan lalu berjalan pergi meninggalkan mereka. Melihat Mashimo pergi, Sakamoto dan Shin pun sampai heran. Bagaimana bisa pembunuh bodoh seperti itu masih mempunyai umur panjang? Hari pun sudah malam. Mashimo sudah kembali ke base campnya. Sembari merapikan tendanya, dia mengatakan keinginannya bila suatu hari nanti Mashimo dan Pisuki akan tinggal di rumah besar. Dan Mashimo akan membuktikan pada mereka, orang-orang yang berada di pekerjaan Mashimo kemarin, bahwa mereka itu salah. Dan tiba-tiba angin kencang merobohkan tenda Mashimo. Namun setelah itu, brosur turnamen poin bal itu juga terbang ke muka Mashimo. Mashimo pun lalu membacanya. Itu pun membuat Mashimo senang dan akan mengikutinya. Setelah itu, hari pun sudah pagi. Sakamoto, Shin, dan Saotang sudah pergi ke lokasi turnamen. Sakamoto dan Shin akan mengikuti turnamen itu, dan Saotang hanya menjadi supporter mereka. Dan terlihat Mashimo juga sudah mendaftar saja. Namun turnamen itu membutuhkan tim 2-3 orang. Dan karena Mashimo sendiri,
tidak diperbolehkan oleh panitia. Namun Sautang yang melihat Massimo, Sautang lalu memanggil burungnya. Hingga seketika Massimo pun lalu berlari menghampiri mereka dan lalu memohon ke Shin untuk membantu Massimo. Akhirnya Massimo ikut dalam tim Sakamoto. Setelah beberapa saat, turnamen pun akan segera dimulai. Dan setelah berada di arena, Massimo menanyakan ke Shin apa yang harus Massimo lakukan. Shin pun memberitahu untuk menembak lawannya saja dan juga jangan sampai menembak timnya sendiri. Saat ucapan turnamen dimulai, Massimo pun seketika langsung menembak 4 orang sekaligus. Itu pun sedikit membuat Shin kaget. Dan lalu giliran Sakamoto dan Shin. Dan setelah menjatuhkan beberapa lawannya, Sakamoto sampai memikirkan bila berhasil menang, Sakamoto bisa mengganti kaca toko, yaitu dengan anti peluru, dan juga bisa menambah varian ramen instannya. Dan Massimo pun merasa senang mempunyai kawan, karena bisa menjaga temannya. Namun seketika karena Sautang banyak minum, dia mengatakan bila Sakamoto itu memang legendaris. Massimo yang mendengar itu, Massimo lalu kembali melihat foto Sakamoto. Namun Massimo masih belum percaya bila dia adalah Sakamoto. Anehnya, Sautang pun lalu mendekat ke Massimo untuk memperjelas itu. Bila itu adalah foto Sakamoto saat masih kurus. Shin yang melihat itu, Shin pun lalu menjauhkan Sautang dari Massimo. Dan Shin lalu berusaha meyakinkan Massimo lagi bila itu bukan Sakamoto yang Massimo cari. Namun seketika Massimo lalu mengarahkan pistolnya ke Sakamoto. Karena Massimo sudah percaya bila itu Sakamoto yang dia cari. Dari situ Massimo berpikir akan mendapatkan hadiah dari kepala Sakamoto. Namun melihat akan ditembak dari atas, mereka pun lalu menghindar. Shin dan Sakamoto pun lalu menghabisi lawan di turnamen itu. Namun Massimo malah pergi ke lorong dan memanggil burungnya. Dari situ Massimo mengganti pistolnya yang sungguhan. Massimo pun lalu mengarahkan tembakannya ke arah Sakamoto. Shin yang menyadari lalu memberitahu ke Sakamoto. Dan Sakamoto yang akan menerima peluru itu lalu mencoba untuk menghindar. Namun peluru itu sedikit mengenai tangan kiri Sakamoto. Dan dari situ Shin juga menyadari bila Massimo adalah penembak jitu. Dan Massimo yang menyadari itu tidak mudah. Massimo lalu menjauh dari mereka. Shin yang melihat Massimo akan pergi, Shin pun lalu akan mengejar Massimo. Namun Sakamoto menghentikan Shin dan meminta ke Shin untuk menyelesaikan turnamen itu dulu. Setelah beberapa saat, Sakamoto dan Shin sudah mencari Massimo. Namun karena Massimo berada jauh dari mereka, Shin pun tidak bisa melacaknya. Namun karena mereka terlihat dari config mirror, Massimo pun lalu melancarkan tembakannya. Untung saja Sakamoto bisa menghindar. Shin pun sampai heran dan terus mencari keberadaan Massimo. Namun karena mereka masih memakai alat yang terhubung untuk berbicara, Massimo pun lalu mengatakan ke Shin dan Sakamoto bila mereka termasuk hebat karena berhasil menghindari tembakan dari Massimo. Shin pun menjawab untuk Massimo jangan sombong, karena itu adalah peluru yang nyasar dari pantulan. Sakamoto yang mendengar itu lalu memberitahu ke Shin bila peluru Massimo itu mempunyai laju putaran yang tidak masuk akal dan itu memang dirancang untuk dipantulkan. Massimo yang masih mendengar perkataan mereka, Massimo juga memberitahu bila itu memang benar karena itu dirancang khusus oleh Massimo. Shin pun lalu berusaha mengingatkan Massimo bila mereka itu kawan, apakah Massimo tidak keberatan bila membunuh mereka.
Namun Massimo tidak mau mendengar karena mereka sebelum kawan adalah pembunuh dan tujuan Massimo hanyalah membidik mereka. Massimo pun lalu kembali membidik Sakamoto dan Shin dan menembaknya. Shin dan Sakamoto pun terus berusaha menghindari semua peluru yang diarahkan ke mereka. Dan setelah mereka berhasil sembunyi dan Massimo berhenti menembak dan mengatakan bila Sakamoto dan Shin memang hebat, Massimo pun lalu menceritakan dirinya. Bila Massimo sejak kecil itu tidak bisa menyaingi teman-temannya berbagai hal. Namun Massimo hanya bisa bersaing bila soal menembak. Namun semua orang masih meremehkan Massimo. Bila seseorang hanya bisa satu hal, itu tidak berguna. Dan karena itu semua, Massimo dipecat dari pekerjaannya. Dan setelah dipecat dari pekerjaannya itu, Massimo akan membuktikan ke semua orang bila Massimo itu penembak jitu yang hebat. Dan yang ditargetkan Massimo itu adalah Sakamoto. Massimo pun lalu kembali mengarahkan tembakannya ke Shin dan Sakamoto. Sakamoto dan Shin yang menghindari tembakan dari Massimo, Shin pun lalu mengatakan ke Massimo bila semua perkataan Massimo itu masih didengar oleh mereka. Dari situ Shin pun memberi kata-kata kepada Massimo. Siapa yang peduli pendapat orang lain? Itu tidak penting. Kamu hanya perlu membuktikan diri pada dirimu dan dirimu sendiri saja. Mendengar itu, Massimo pun sampai terkejut. Dan dengan Shin mengatakan itu, Shin bisa membaca pikiran Massimo dari jauh. Akhirnya, Shin dan Sakamoto melihat keberadaan Massimo. Massimo pun akan kembali menembak Sakamoto. Namun saat Massimo akan kembali menembak Sakamoto, Sakamoto pun lalu mengambil batu kecil dan lalu dilemparkan ke senapan Massimo. Dan itu pun sampai membuat hancur senapan Massimo. Itu pun sampai membuat Massimo gemetar dan mengakui bila Sakamoto itu memang monster. Dan juga Massimo tidak akan bisa mengalahkan Sakamoto. Dan setelah beberapa saat, turnamen sudah berakhir dan pemenangnya adalah Sakamoto. Dan hari pun sudah malam dan Massimo sudah dibuat benjol-benjol oleh mereka. Massimo pun hanya bisa menangis dan mengatakan bila tidak enak menjadi orang lemah. Namun Sakamoto mengakui Massimo bila Sakamoto tidak pernah melawan penembak jitu sehebat Massimo. Mendengar perkataan Sakamoto itu sampai membuat Massimo kaget dan kembali menangis. Setelah itu mereka pun lalu akan pulang. Namun Shin juga tak lupa memberi bagian hadiah dari turnamen tadi kepada Massimo, yaitu cuma 50 yen. Itu karena sebagian hadiah tadi digunakan untuk memperbaiki kota. Dan hari pun sudah pagi. Sakamoto dan keluarganya sudah kembali bekerja. Dan Aoi juga senang sekali karena Sakamoto sudah memenangkan turnamen tadi. Walaupun uang hadiah tadi habis untuk memperbaiki kota, bagi Aoi itu tidak kenapa-napa. Dan Shin yang berada di dekat Aoi karena penasaran lalu menanyakan ke Aoi bagaimana Aoi bisa bertemu Sakamoto dan bagaimana saat Sakamoto mengajak kencan Aoi. Dan pertanyaan Shin itu sudah diceritakan di episode 1. Dan seketika Shin pun dihentikan oleh pikiran Sakamoto. Dan Sakamoto meminta ke Shin untuk tidak bertanya itu. Dah lanjut nanti ya Bre, bila mau sawer ada di deskripsi ya. Terima kasih.